Happy Sunday ya. Nah, Kak Tasya mau ajak adik-adik di rumah untuk berdiri yuk. Kalau Kak Tasya dan Kak Gaby bilang Shouters Kids, kids di rumah harus jawab fun and connected. Yuk ikutin ya. 1, 2, 3. Shouters Kids, fun and connected. Yeay. Yes, udah pada semangat kan? Silahkan duduk kembali ya kids. Nah, Kak Gaby dan adik-adik di rumah, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau sampaikan beberapa hal penting yang harus adik-adik perhatikan. Wah, ada apa aja tuh kak? Ini dia Kak. Yang pertama, adik-adik sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan persembahan dan duduk dengan tenang. Oke, yang keempat, yuk memuji Tuhan dengan semangat. Dan yang paling terakhir nih, para papa dan mama harap mendampingi kids selama ibadah minggu berlangsung. Wah, makasih ya Kak Tasya. Sama-sama. Yuk kita mau berdoa sebelum sekolah minggu dimulai. Yuk. Kayak mimpi doa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang memberkati. Kami mau mulai ibadah Shouters Kids dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Selamat beribadah kids. Shouters Kids, fun and connected. Dadah! Halo kids, selamat hari Minggu. Yuk, mari kita semua bangkit berdiri. Kita ajak adik kita, kakak, mama, dan papa untuk bernyanyi bersama dengan kita. Siap? Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Yuk kids, mari kita bersama dengan teman-teman di samping kita. Ini gerakannya harus berdua nih ya. Yuk, mari kita ajak teman kita untuk lebih mengasihi Yesus lagi, oke? Dan ikuti gerakan Kak Angelo dan Kak Hans ya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Yuk kids, mari kita lebih semangat lagi. Mari kita katakan, Yesus, Engkau sungguh manis, Engkau sungguh indah, dan Engkau segalanya buat kami. Amin. Yuk, mari kita nyanyikan lagi lagu ini dari awal. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari apa? Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Yeay, mari kita tepuk tangan. Kita sorakan, thank you Jesus. Woo! Yuk kids, mari kita sama-sama katakan, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Woo! Yuk, mari sama-sama
Hai kids, happy Sunday. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberi. Sebelum memberi, aku mau kasih kids satu ayat firman Tuhan. Nah, ayat firman Tuhannya dari Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Aku bacain ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, maksudnya ayat tadi itu kalau kita memberi itu adalah bukti kalau kita percaya kalau kita memberi kita itu diberkati. Nah, jadi kids di rumah nggak perlu khawatir dan takut akan apapun juga. Karena kalau kita memberi itu artinya kita sedang percaya bahwa kita itu mengandalkan Tuhan. Nah, jadi aku mau ajak kids di rumah untuk mulai memberi dan kalian akan melihat berkat Tuhan dinyatakan lewat pekerjaan, bisnis, dan usaha orang tua kids semua. Jadi sebelum kita memberi, yuk kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Sebentar kids mau memberi Tuhan, aku percaya mereka memberi dengan sukacita Tuhan. Mereka juga memberi karena percaya Tuhan bahwa mereka sudah diberkati. Mereka tidak takut akan kekurangan karena mereka tahu mereka punya Tuhan yang luar biasa. Aku percaya setiap kids yang memberi pasti dikali gandakan Tuhan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, berkati kids semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke kids, selamat memberi. Dah. Mari semua anak-anak Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita katakan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Bagaimanapun banyaknya dosa kami Tuhan, Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan, lagu ini untuk-Mu Tuhan.
pasti dalam keadaan yang sehat ya semuanya. Nah adik-adik, hari ini Kak Nike mau membawakan firman Tuhan yang luar biasa menarik banget buat adik-adik semua. Makanya adik-adik duduk manis, mendengarkan, siapkan pikiran, siapkan telinganya, dan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami berkumpul di sini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami mau menyiapkan telinga kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bertumbuh di dalam hati kami, sehingga kami bisa mengerti apa isi hatinya Tuhan, apa isi pikirannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, nah kita kan sudah belajarnya mengenai penciptaan yang sebelumnya dari khotbah yang minggu lalu. Nah hari ini Kak Nike khusus mau share mengenai penciptaan manusia. Nah adik-adik coba sebelumnya ada bisa sebutkan nggak dari hari pertama sampai hari kelima Tuhan menciptakan apa aja? Ayo, masih pada ingat nggak? Ayo, masih pada ingat nggak? Ada yang bisa sebutin nggak hari pertama sampai hari kelima apa yang Allah ciptakan dalam setiap harinya? Ayo. Nah, daripada hari ke-6 Allah menciptakan apa? Nah, ayo kita sama-sama belajar ya. Nah, adik-adik, kan kita sudah mempelajari nih penciptaan gitu ya. Dan pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia, yaitu kita. Nah, manusia diciptakan, tapi sebelum itu Tuhan itu sangat memikirkan manusia. Maka dari itu, sebelum manusia diciptakan, bumi dipenuhi dulu oleh binatang-binatang, oleh tumbuh-tumbuhan untuk manusia makan, buah-buahan gitu. Jadi manusia nggak sendiri, dan ketika bumi diciptakan, manusia sudah siap untuk ditinggali gitu. Nah, ayo, ada binatang apa aja yang Allah ciptakan? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa sebutkan nggak? Binatang-binatang apa aja yang Allah sudah ciptakan? Nah, pintar banget adik-adik, betul. Nah, adik-adik, lalu setelah Tuhan selesai menciptakan manusia pada hari ke-6, ada yang tahu nggak nama manusianya siapa? Ada dua ya, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, yang satu berjenis kelamin laki-laki yang bernama Adam, dan yang satu lagi berjenis kelamin perempuan bernama Hawa. Nah, adik-adik, jadi Adam ini ditempatkan di dalam Taman Eden. Taman Eden adalah taman yang sangat istimewa yang diciptakan Tuhan untuk manusia tinggal di situ. Nah, di Taman Eden itu ada banyak jenis hewan yang baik dan tidak ada yang buas. Nah, di Taman Eden itu juga banyak sekali bunga-bunga yang indah, berbagai macam pohon gitu ya, buah-buahan, ada batu permata, banyak emas, terus pokoknya indah banget, tamannya sangat indah. Nah, Adam juga diberi tugas nih, nggak cuma diem aja tinggal di taman yang sangat bagus banget itu, yang penuh dengan permata, berlian, ada pohon, tinggal petik buah ya, tinggal petik buah apel, tinggal petik buah duren, tinggal petik buah-buahan yang enak banget, tinggal petik dan tinggal makan. Nah, Adam juga diberikan tugas khusus oleh Tuhan, yaitu mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Jadi selain tinggal, Tuhan juga memberikan tugas buat Adam. Adam, kamu harus mengusahakan taman ini supaya jadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan memelihara juga hewan-hewan yang ada di sana. Nah, tugas Adam tuh harus cukup banyak juga ya teman-teman ya. Nah, gimana adik-adik punya juga ngasih tugas yang di rumah, yang di sekolah, pasti juga punya tugas masing-masing kan. Nah, kemudian aku mau cerita soal Hawa nih. Hawa diciptakan oleh Tuhan melalui dari tulang rusuknya Adam. Jadi Hawa ini sebagai penolongnya Adam. Ketika Adam diberikan tugas oleh Tuhan untuk mengusahakan taman itu menjadi lebih baik lagi, memelihara binatang-binatangnya, ada yang menolong dia. Dan disebutnya penolong yang sepadan atau seimbang. Artinya apa sih? Penolong yang memang bisa mampu menolong si Adam.
Jadi ada Adam, ada Hawa. Mereka tinggal di Taman Eden, lalu mengusahakan taman itu bersama-sama. Adam sebagai pemimpin dan Hawanya yang membantu Adam, seperti itu. Nah, adik-adik, yang uniknya lagi, ternyata Hawa ini diciptakan oleh Tuhan ketika Adam sedang tidur. Jadi tulang rusuknya diambil ketika Adam sedang tidur. Nah, lucu banget ya. Jadi kisah penciptaan manusia Adam dan Hawa ini gitu. Dan memang Tuhan bilang kalau tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan memberikan penolong yang sepadan. Jadi memang tidak baik kalau manusia itu seorang diri, harus berpasangan supaya saling menolong dan saling membantu gitu. Dan di Kejadian 1 ayat 28, yuk kita mau buka ayatnya bersama-sama. Jadi Kejadian 1 ayat 28, setelah Adam dan Hawa diciptakan dan diberikan tugas, Tuhan berfirman, Kejadian 1 ayat 28, bahwa Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah semua itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi ya. Nah teman-teman, Allah memberikan perintah Adam untuk bertambah banyak, beranak cucu, dan sekarang ada Kanika dan ada adik-adik semua hasilnya gitu ya. Memang Adam menjalankan tugasnya dengan Hawa, beranak cucu sampai memang bumi ini penuh dengan manusia gitu. Dan Adam dan istrinya, Adam dan Hawa, diperintahkan untuk menjaga dan memelihara Taman Eden dan isinya. Nah, menurut kamu apa saja sih yang kamu lakukan untuk menjaga dan memelihara lingkungannya adik-adik nih? Kita kan berandai-andai nih. Adik-adik kan punya lingkungan sekolah, lingkungan di rumah, lingkungan pertemanan, lingkungan di gereja. Apakah adik-adik sudah menjadi sesosok pribadi atau anak yang baik, anak yang mendukung di lingkungannya? Gitu. Apakah kita anak yang menyusahkan, apa menjadi anak yang baik, yang mendukung di lingkungan kita? Nah, dimanapun kita ditempatkan, anak-anak Tuhan akan selalu jadi terang. Nah, jadi dimanapun adik-adik berada, pasti tempat itu menjadi lebih baik ya, harusnya ya adik-adik ya. Nah, adik-adik pas banget nih, pada hari ke-6, Tuhan sudah menciptakan manusia dan isi bumi, sudah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Dan hari ke-7-nya, adik-adik tahu apa yang Tuhan lakukan di hari ke-7? Ya, Tuhan beristirahat di hari ke-7 dan dia memakai hari ke-7 untuk membangun hubungan dengan Adam dan Hawa, berteman, bergaul akrab, membangun hubungan yang amat dalam gitu ya. Sama adik-adik, kita punya 7 hari dalam seminggu, Senin sampai Jumat mungkin adik-adik ada yang bersekolah gitu ya. Sabtu adik-adik jalan-jalan sama mama papa, dan hari Minggu adik-adik pergi ke gereja. Nah, pergi ke gereja ini adalah salah satu contoh kita bisa berhubungan dengan Tuhan, karena di gereja kita membaca firman Tuhan, kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, setiap minggu itu yang memang adik-adik harus lakukan. Bahkan bukan hari Minggu aja, tapi setiap hari kita harus berdoa sama Tuhan, membangun hubungan yang intim dan akrab seperti teman akrab gitu ya. Seperti hubungan kita dengan ayah, hubungan kita dengan teman best friend atau teman baik. Nah, harusnya seperti itulah hubungan kita sama Tuhan. Jadi teman-teman, beribadah hari Minggu itu Tuhan sudah mencontohkan ya. Di hari Minggu, hari ke-7 harusnya kita beristirahat. Adik-adik juga pasti di rumah beristirahat gitu ya, dan pergi ke gereja gitu. Beristirahat dari aktivitas adik-adik sehari-hari gitu ya. Oke adik-adik, sharing firman Tuhan dari Kanika udah selesai. Sekarang mari kita belajar untuk menghafal ayat firman Tuhan. Ayo, siapa yang suka ngafalin ayat firman Tuhan? Yuk, kita bisa buka Alkitabnya dan baca dari Yesaya 43 ayat 4a. Yuk, dibuka Alkitabnya sama-sama. Kita baca bareng-bareng dulu ya, 1, 2, dan 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ya, sekali lagi ya, Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku
dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Gampang banget ya adik-adik ya, coba adik-adik hafalin. Nah adik-adik, ayat ini apa sih artinya? Ayat ini mau memberitahukan kepada kita bahwa kita itu berharga loh di mata Tuhan. Kita itu ada harganya. Jadi kalau adik-adik merasa jelek, merasa bodoh, enggak adik-adik. Adik-adik itu berharga banget di mata Tuhan. Dan di sini sebutnya, kita disebut mulia. Biasanya yang mulia itu disebut sebutan untuk raja yang mulia. Tapi di sini kita sebagai ciptaan yang istimewa disebut mulia juga. Luar biasa banget Tuhan kita yang sangat mengasihi kita. Jadi adik-adik, Tuhan sudah membuktikan pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, kita harus bersyukur dan bersukacita karena kamu berharga, kamu mulia, dan kamu dikasih Tuhan. Oke, sekarang yuk kita sebutkan ayat ini dengan menyebut nama kita. Nah, contohnya gimana? Oleh karena Kanike berharga dan mulia, maka Tuhan mengasihi Kanike. Nah, jadi ganti dengan namanya adik-adik ya. Misalnya siapa ya? Misalnya Doni ya, Doni. Oleh karena Doni berharga dan mulia, maka Tuhan mengasihi Doni. Nah, oleh karena Kanike berharga dan mulia di mataku, di mata Tuhan, dan mulia, maka Tuhan mengasihi Kanike. Wah, luar biasa banget ya ayat Alkitabnya hari ini. Ayat hafalannya, nah coba adik-adik praktekin di rumah, praktekin di sekolah minggu, praktekin saat sedang nonton ini. Karena kita berharga di mata Tuhan dan mulia, maka Tuhan mengasihi kita. Nah, kitanya diganti dengan namanya adik-adik. Nah, luar biasa. Pasti akan sangat terberkati dengan ayat Alkitabnya. Nah adik-adik, kita sudah sampai ke penghujung sharing firman Tuhan Kanike pada hari ini. Kanike mau katakan kalau adik-adik itu kamu berharga di mata Tuhan, dan Tuhan ingin selalu punya hubungan yang dekat sama adik-adik. Nah, dan adik-adik sekarang kita sudah mengenal Tuhan sebagai Tuhan Sang Pencipta, dan Tuhan Yesus itu ingin tinggal di dalam hatinya adik-adik gitu. Dan bagi adik-adik yang belum pernah mengenal Tuhan Yesus dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk ikutin doa Kanike ya. Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hatiku. Aku percaya Engkau menyertaiku, Engkau adalah Juru Selamatku. Engkau menebus aku dengan darah yang mahal. Engkau mengorbankan diri di atas kayu salib supaya kami tidak binasa dan hidup kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adik-adik harus bersuka cita karena kita sudah mengenal Tuhan yang betul, Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi kita. Nah pertanyaannya, apakah adik-adik mau terus berteman dengan Tuhan? Bukan hanya berteman, tapi punya hubungan yang akrab, seperti adik-adik punya best friend ya, atau teman baik, atau sahabat. Tuhan Yesus itu sahabat kita, dan dia mau terus punya hubungan yang dekat dengan kita. Oke, kalau gitu Kanike pamit. Tuhan Yesus memberkati. God bless you adik-adik. Yo, balik lagi bersama Kak Angelo di sini. Nah, Kak Angelo mau membagikan pengumuman kita untuk minggu depan. Pengumuman yang pertama dan pengumuman yang kedua. Nah, yang paling penting pengumuman yang ketiga adalah jangan selalu menjaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan dimanapun kita berada. Oke kids, selalu jaga kesehatan ya. Souters Kids, fun and connected. Bye-bye.